Kita mulai ya. Ini kali Pak yang di silang-silang yang perlu ditanyakan. Kalau yang silang di mulut nggak kayaknya udah nggak aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu hadirin semuanya yang pada hari ini bisa menghadiri undangan kami, yaitu dalam rangka silaturahmi itu pertama. Yang kedua adalah pembentukan daripada pengurus Pokdar yang baru, kemudian yang barangkali kemarin baru terpilih, yaitu pada tanggal 13 Juli pada malam hari jam 19.30 kira-kira sampai jam 11 malam di kelurahan, yang mana kemarin dilaksanakan secara formatur, yaitu yang dipilih oleh anggota satu Didi Agus, saya sendiri, kemudian Bapak Iko, kemudian Ibu Rahma, Bapak Harto, dan Bapak Rohadi. Pak Rohadi ini Encang Rohadi. Pada saat itu yang mendapat suara terbanyak kebetulan saya, sebanyak 20 suara. Pak Diko mendapat 3 suara, Bu Rahma mendapat 2 suara, Pak Harto mendapat 2 suara, dan Pak Rohadi mendapat 5 suara. Jadi secara formatur yang terpilih saya. Padahal saya tadinya menjadi ketua panitia supaya tidak dipilih, gitu. Malah dipilih, Mbak. Untuk selanjutnya kami sudah bermusyawarah, ya, untuk membentuk pengurus yang baru. Supaya apa? Supaya di sini ada pembaruan dan ada perubahan. Karena memang selama ini saya lihat memang kurang sehat, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan itu dengan ada musyawarah dan mufakat yang sama, kerjasama yang baik sama seluruh anggota dan pengurus, mudah-mudahan Pokdar ke depan ini yang kita harapkan adalah profesional. Artinya apa? Profesional ini adalah baik di dalam pelayanan maupun menangani sesuatu adalah dinilai baik, ya. Artinya tidak kerusak-kerusuk, tidak emosi, tidak wah saya ini anggota Pokdar, nah. Jadi nanti hal-hal yang seperti ini kita jangan sampai nanti, karena yang baru-baru itu Bapak mungkin bisa lihat di video-video atau di IG atau mana, seperti pemuda Pancasila ya, bela-bela hal yang tidak benar, kemudian kan jadi masalah. Yang dokumen itu ya, gitu. Nah, yang kita harapkan itu yang seperti andai kata nanti ada masalah, bicarakan dulu, jangan ditangani sendiri, jangan seolah-olah kita jadi arogan. Yang pertama, saya ingin minta persetujuan Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini walaupun ini pada hasil musyawarah, tapi kita sampaikan kembali supaya ada kepastian hukum, ya. Jadi di sini yakin bahwa Bapak Ibu sekalian ini nanti menjadi anggota Pokdar 22 SS 26
ya, supaya nanti jelas arahnya. Jadi barangkali di sini akan saya bacakan untuk tim Dewan Kehormatan, yaitu Pak Haji Ferry Prihadi Kurniawan SE, jadi Lurah Jatirahayu sebagai Dewan Kehormatan. Kemudian sebagai Dewan Pembina itu dari kepolisian, yaitu Bapak Aibtu Mintra. Ya. Kemudian Dewan Penasehat Bapak Dr. Anas Abdul Syed MM, ini adalah beliau ketua forum RW Jatirahayu. Kemudian Pak Ade Johari, ini Pak Ade Johari saya kenal tapi saya kurang tahu persis ya, artinya beliau kerja di mana. Karena memang ini usulan daripada teman-teman supaya Pak Ade tahun jangan menjadikan tim penasehat. Gitu. Kemudian Pak Roy Firman Bastari, dia adalah dulu pernah jadi ketua. Jadi di dalam tatanan struktur itu memang tim penasehat boleh diambil daripada mantan ketua Pokdar. Kemudian ketua Pokdar saya sendiri, Widya Kusbiono. Kemudian sekretaris Pak Radit Gunawan, ini di samping saya. Kemudian bendaharanya Pak Rai Rahmadiyah. Ya. Ini jadi untuk struktur di sekretariatnya itu adalah ketua, sekretaris dan bendahara. Kemudian untuk bagian operasional itu bidang OKK itu organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, yaitu Bapak Abdullah Dudung. Pak Dudung siap? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian bidang monitoring dan operasional, ini Pak Andrianto Anwar. Pak Andrianto ya. Pakai Anwar apa enggak? Anwar nama bapak saya Pak. Aslinya Andrianto aja. Pakai aja. Pak Andrianto siap ya? Siap, tapi belum tahu saya apa yang harus dikerjakan. Kemudian bidang Infocom, informasi dan komunikasi, yaitu Pak Junior Panghutan. Siap ya? Terima kasih. Kemudian bidang ekonomi dan usaha, ini Pak Musnedi juga siap. Beliau tidak bisa hadir karena tugas. Kemudian bidang pembinaan dan pengembangan, yaitu Pak Santo Atmojo SK. Siap Pak Santo ya? Saya pelajarin dulu nih Pak. Ya. Yang tadinya kan saya itu ini apa? Anggota pupuk bawang aja. Nah nggak pernah muncul dan nggak pernah ikutan monitor aja dari. Nanti saya Bapak terusin dulu nanti saya komentar. Yeah. Kemudian bidang pengawasan dan hukum menggantikan saya nih Pak Denny Kusdiana SHMM PEM. Siap Pak Denny ya? Terima kasih. Beliau ini sudah pengalaman di bidangnya. Gitu. Jadi kalau di pinggir jalan dia pasti takut sama beliau lah. Kemudian bidang perlengkapan, ini Pak Diko Sumarna, siap. Pak Sulaiman, ya Pak. Pak Joko Wahono, yang mana Pak? Nah ya belum hadir. Pak Hono belum hadir. Pak Hono kan Pak Joko Wahono ya? Iya. Pak Hono. Pak Hono kan? Iya. Iya kan? Oh, Pak Joko Hono. Kondo-kondo. Kondo-kondo. Iya. Ya itu nanti di perlengkapan. Kemudian di bidang humas ini ada Pak Sudip, dia sudah ke Kerawang tadi sudah izin. Terus kemudian Bu Nasiro, Bu Nasiro, ini humas ini siap gitu. Kemudian
Mas Gilang. Ya, Pak. Ya, siap. Siap, Pak. Nah, kemudian Pak Supriyadi belum hadir. Kemudian Pak Asmadi. Pak Asmadi ini Pak Alek ya? Iya, balik Pak Pak. Alek ya. Jadi biar beliau nggak apa-apa. Biar tadi katanya atau yang ini nggak apa-apa, yang tua, yang muda, yang setia. Jadi variasi lah. Ini kemudian di bidang IT ya, Iya. teknologi informasi ini Pak Suwadi, beliau siap, Pak Martin juga siap. Artinya ini beliau karena kerja tadi belum bisa untuk hadir. Pak Martin juga kebetulan piket juga malam ini bisa. Tapi saya apapun ini ikut siap, bersedia katanya gitu. Nih, terima kasih itu juga. Kemudian struktur, ya struktur di sini mungkin kalau bapak-bapak itu lihat di sini, kalau di struktur lama Pak Kepala sebagai Dewan Pembina itu di atas, gitu. Tetapi berdasarkan ADART Pokdar di sini bahwa ketua itu sejajar dengan Dewan Pembina. Jadi bentuknya ini seperti ini. Ini ketua, ini Dewan Pembina, ini penasehat. Kalau yang di kantor, Pak Minta di atas, gitu. Kalau Pak Minta di atas berarti ketuanya Pak Minta. Mandu. Gitu. Bukan si Encang kemarin itu, bukan si Encang. Ketuanya. Nah kalau di seperti ini, padahal Pokdar itu kan independen. Independen itu di luar daripada kepolisian. Pokoknya di sini sebagai pembina. Ya, itu adanya di ADART sini. Gitu. Ini jelas. Makanya kenapa di ADART saya pelajari semua, pelajari dulu supaya ininya adalah jelas bahwa di sini adalah ketua, sekretaris, bendahara itu adalah bentukan ini. Nah ini pasal 12 susunan pengurus. Nah ini susunan pengurus di sini adalah ketua. Ini. Jadi di sini pembina beda sendiri, ada tempatnya. Itu sebagai pembina ada tempatnya. Supaya nanti jangan salah paham, ya. Bukan berarti nih, wewenang pembina, Dewan Pembina ini adalah memberikan petunjuk dan saran, bantuan. Aduh, tulisannya kecil-kecil lama-lama. Membesar Pak. Ya, Dewan Pembina memberikan petunjuk, saran serta bantuan secara moral dan material kepada ketua atau pengurus dalam menjalankan seluruh kegiatan, tugas dan peran organisasi sesuai tingkatannya, mengarahkan kebijakan ketua dan atau pengurus bila dinilai menyimpang daripada ketentuan organisasi. Gitu. Jadi bukan berarti dia itu sebagai sopirnya, tetapi dia memberikan saran kepada ketua. Gitu. Ini makanya saya luruskan kembali supaya nanti bentuk strukturnya jelas seperti ini. Gitu. Ya, jadi bukan ini. Jadi sebagai pembina dia adalah menyarankan, memberikan saran, petunjuk dan sebagainya kepada ketua. Ini adalah punya mandat penuh untuk membina organisasinya sendiri, juga di bawah penasehat. Gitu. Jadi nanti jangan salah paham supaya nanti bahwa struktur yang kemarin itu yang di sana saya udah bilang Pak Minta sih bahwa itu salah. Gitu. Makanya saya cuma pada saat itu kalau saya nggak bisa seperti itu, karena gitu dia tidak tahu. Gitu. Jadi nanti yang akan ke depan, Bapak lihat aja nanti di 22 kemudian di 24 ini, itu strukturnya pasti begini. Strukturnya pasti begini. Jadi pembina itu sejajar dengan ketua. Ya. Paham ini kan? Jadi ya ini tugasnya ini
memimpin bidang-bidang ini, gitu. Jadi komando ke bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini, gitu. Supaya nanti jelas arahnya. Ini dan ini ADAR-nya juga dari kepolisian juga, artinya di sini itu ya secara nasional dijelaskan, gitu. Dan jadi bukan kita yang mengada-ada ya, bukan kita yang membuat, bukan, tapi dasarnya adalah ini. Gitu. Supaya nanti jangan salah paham, jangan salah, kok dirubah-rubah lah kan gitu ya. Nah itu bukan begitu. Gerobahnya itu robahnya diluruskan dengan ADAR. Jadi strukturnya nanti seperti ini. Nanti kalau mamanya kita dibuat yang besar gitu, ya nanti ya seperti ini. Dan ini sudah kami jelaskan ke Pak Lurah. Pak Lurah, menurut Pak Lurah apa? Ya itu yang benar. Ini yang benar. Gitu. Pak Lurah tidak setuju. Makanya setelah setuju, saya sampaikan ke Pak Sekretaris, Pak, kita segera dirapatkan saja, kita sampaikan kepada seluruh pengurus. Ya, ya kalau namanya tugas di lapangan, kemudian beliau mamanya mendominasi kekuatan di lapangan, nggak masalah. Wong dia yang sebenarnya berkepentingan kan kepolisian sebenarnya, kan kita hanya sebagai membantu mitranya, gitu. Mitra daripada kepolisian. Ya. Jadi makanya kita dikasih untuk kekuatan itu dikasih KTA supaya kita punya kekuatan hukum. Andai kata kita megang, sifatnya mengamankan, itu dilindungi oleh undang-undang. Bukan berarti megang terus dipendungin apa digebukin, itu enggak gitu, tapi diamankan, kalau diamankan kita serahkan kepada yang berwajib untuk ditangani. Gitu. Jadi kalau toh di lapangan nanti bareng enggak apa-apa, malah bagus kan gitu. Apalagi sekarang ada Dimas Pol, ada Babinsa juga, kayaknya Babinsa juga aktif kelihatannya nih. Ya. Cuma kalau Babinsa ini kan menangani 3 kecamatan. 1 Koramil itu dia punya kekuatan MC 30 orang, menangani 3 kecamatan. Gitu. Berat. Kita aja yang 23 RW jadi Rahayu aja nggak tercukupi, ya kan? Apalagi kalau yang mengikuti 3 kecamatan. Jadi hal yang seperti itu nggak mungkin. Andai kata kita saat bisa menangani hal-hal, apalagi 2 tempat maunya kita, ya, 1 di sini, 1 Nangun, 1 lagi di Podau, pada perang semua, ya kita nggak bisa apa. Kecuali memang bekerja sama dengan seluruh pasukan dikerahkan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan dan saya tegaskan bahwa pertama itu kepengurusan ini sudah mau saya teruskan. Ini kalau sudah oke, mau saya teruskan ke sektor dibuat SK. Setelah SK dibuat KTA. Ya, kemarin pesan dari Pak Lurah juga untuk anggota yang tidak mempunyai KTA itu kita sarankan untuk membuat KTA dan segera aktif. Ya, artinya sudah nggak punya KTA tapi nggak aktif. Tapi kalau beliau Pak saya mau keluar saja, ya monggo saja. Tapi tetap dihimbau, andai kata mau lagi mau ikut, saya buat KTA tapi aktif. Ya, jangan cuma dengerin aja kayak maunya gitu. Jadi supaya setiap saat, karena gini, seperti tugas-tugas yang sifatnya gabungan kepolisian, kemudian apel Pak malam
minggu biasanya ya. Malam minggu umpamanya gini dari 26 berapa orang dikirim kan gitu. Lah maunya Pak Lurah sebagai penasehat itu, Pak kalau bisa dijadwal supaya nanti tidak kirim-kirim. Nanti maunya dikirim 5 orang siapa, ini kemudian berikutnya siapa gitu. Dan ini juga tidak matok. Masa saya terus sih, gitu mau itu. Nah, ini supaya makanya kita ingin melihat nanti andai kata ini pengurus terbentuk, kemudian saya tawarkan ke seluruh anggota, apakah masih mau ikut ke kami? Yang kalau tidak mau ikut ya sudah silakan. Kemudian dan yang ikut itu akan saya buatkan KTA. Gitu. Ya gunanya KTA bukan dulu ya. Bukan masalah saktinya KTA ya, bukan, tetapi ya artinya kita legal, diakui oleh negara, diakui oleh hukum, dan kita andai kata ada hal yang mungkin di jalan sebagai kebetulan yang berkepentingan masing-masing, bapak dari Kopdar ya, jadi ada hal yang mungkin bisa meringankan kita. Yang penting itu pelanggaran itu tidak berlebihan kan gitu. Jangan semuanya di video anggota dewan mobilnya Fortuner, pajaknya nggak pernah bayar, di stop ngamuk-ngamuk, saya anggota dewan, ya kan malah nggak benar. Ya, jadi kan di media itu kan sudah semua kelihatan. Habis kayak gitu ditayangkan lagi di TV One itu, wah, itu anggota dewan loh, itu tidak patuh pada aturan yang ada. Padahal dia sendiri yang buat aturan, karena semua undang-undang yang buat pemerintah bersama DPR. Itu aturan hukumnya seperti itu. Pemerintah bersama DPR membuat undang-undang. Kalau undang-undangnya itu dilanggar sendiri, terus siapa yang mau ngikutin ini? Kan gitu. Rakyat, terus nggak tahu Pak undang-undang seperti apa. Itu aja yang tahu melanggar. Nah, menjadi oleh nggak benar. Kan gitu. Nah ini hal itu berarti kan keterlaluan. Tapi kalau maunya kejadian yang di jalanan ada apa-apa, pas lampu merah warna buru-buru masih stop ya. Ya mohon maaf tadi saya buru-buru Pak, ini saya juga anggota biasanya ya dimaklumi biasanya kalau seperti itu. Jadi artinya itu perbuatan yang melanggar tetapi tidak memberatkan. Jadi ini barangkali sampai ke sana nanti yang pasti satu, keanggotaan akan saya tertibkan. Setiap anggota wajib punya KTA. Ya, kita akan usulkan ke sana wajib punya KTA. Supaya apa? Supaya aman, supaya bisa bekerja dengan baik, supaya legal. Ya, karena kalau tidak legal, semua orang bisa mendengarkan, semua bisa ngomong. Yang ngomong siapa? Kadang-kadang kan gitu. Termasuk kadang-kadang ini sampai di apa ya, dipecat apa namanya? Diapain gitu? Dijim, sehingga sampai kita mau ngomongnya nggak bisa. Itu sebenarnya nggak benar. Mungkin nomor kita dipakai orang yang nakal itu kemudian berjim, ya jim ini bisa merusak komputer. Kalau itu dia bisa kebakar ya. Saya yakin kalau anggota yang benar-benar tidak akan berbuat seperti itu. Kemudian ada taburan, mereka bisa dengerin, wah pasukan ke sana nih, itu kan? Yang seperti dikatakan Pak Kapolsek kemarin, begitu lewat, angin sudah berlalu. Nah, gitu. Nah, gitu. Begitu Kopdar selewat, angin sudah berlalu. Bocor. Nah, gitu. Nah, dia tinggal bawa celuritnya, kan gitu. Jadi ini yang jadi kita waspadai, kita. Dan saya juga menginginkan sekali bahwa bidang-bidang seperti
telepon dan sebagainya itu adalah sebagai dasar kita juga untuk melangkah. Silakan aja bapak-bapak itu sekalian ini menjadi intelijen, ya, intelijen kita. Apa yang dilihat, yang kalau memang itu dianggap melanggar hukum, laporkan. Siapa tahu memang hal itu memang merugikan orang banyak, kemudian bisa kita tangani, kemudian kalau memang enggak ini panggil temannya untuk segera merapat dengan penegalan sebagainya supaya kita lebih kuat. Gitu. Karena di sini tahu-tahu seperti kemarin aja banyak, ya untung saja di tempat Pak Dedi itu bisa ditangani ya sama teman-temannya Pak Dedi dengan warga. Itu dia sudah bawa celurit, bawa apa tuh yang di tas ya, itu untuk peka itu Pak Dedi ini anak dia ditanya malah lari gitu lah. Akhirnya warga dikepung sama warga ditangkap, ternyata setelah geledah ada sajamnya itu, nggak masalah. Setelah itu baru disampaikan ke kita, jadi di saat pada itu memang itu kalau ibarat dokter itu adalah penanganan pertama ya. Selanjutnya ada perawatan, ada hasil apanya kan gitu istilahnya itu, jadi ada tingkatannya. Intelijen juga sama. Bapak melihat sesuatu, Bapak tahu kan istilah digambar. Intelijen itu memang apa? Penggambaran, ya, penggambaran situasi, penggambaran di lokasi seperti apa, kejadian seperti apa, penggambaran. Setelah itu meningkat, ya, sampai dengan A1. Gimana tuh A1? A1 berarti fit dengan barang bukti dan sebagainya. Jadi itu sampai dengan ke sana. Makanya saya kira ada laporan, ada kejadian, nggak ada tulisannya. Ini kejadian di mana kan gitu. Cuma dipotret, di-share ke grup. Makanya kadang-kadang Pak Mitra nanya juga, itu di mana tuh? Di Purawa. Iya, kan gitu. Ditanya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, kita nggak usah share dulu, ya, supaya nanti tidak bikin ricuh. Pokoknya dengar dari siapa, apa dari orang gitu ya, ya, nggak usah di-share dulu, hanya untuk pelajaran kita aja, pelajaran kita pastikan. Iya, jadi harus pasti dulu. Kalau dengar kejadiannya kapan, di mana, yang itu kan, artinya yang terlibat berapa orang, yang menangani siapa saja, itu lebih bagus. Laporannya itu seperti itu. Siapapun boleh, makanya humas juga kita banyakin, dan di sini ada 5 orang. apa nih? IT juga ada 2 orang, IT juga, ya. Perlengkapan juga kita banyakin supaya sewaktu-waktu kita butuh tenaga juga ada siap kan gitu. Semuanya Pak Diko nggak bisa, ada Pak Sulaiman, ada Pak Joko kan gitu. Jadi saling mengisi, saling ini. Nah, info-info yang tidak jelas dan sebagainya sebabnya menjadi provokator dan sebagainya itu nggak usah ditanggapi. Ya. Karena pada dasarnya saya juga kadang-kadang nggak ngerti. Kemarin waktu si Incang dan sebagainya, yang satu bilang, lo duitnya buat apa lo? Dan gitu. Yang satu lagi, lo juga ya. Nah, kan ini istilahnya gitu. Karena pada dasarnya suatu organisasi itu perlu pendanaan. Memang betul pendanaan. Tapi pendanaan seperti apa yang kita dapatkan? Ya. Yang selama ini saya juga sebenarnya pengen tanya, di saat organisasi berjalan itu pemasukan dana itu dari mana saja, ya. Jadi jangan sampai jorok-jorokan. Oh itu udah masuk duluan, ini masuk duluan, nah ini
nggak seperti itu. Kalau perlu dirubah. Namanya 3 pilar. Jangan cuma 2 pilar yang jalan. Yang kita ditinggal nih. Berarti nggak 3 pilar. Gitu. Kamu duduk sana. Pak Minta duduk, Pak Yudo duduk, saya duduk, kan gitu. Ini ada tumpeng nih, ada tumpeng maunya gitu. Gimana supaya bisa saling makan bareng? Kan gitu. Kasarannya seperti itu. Ya, supaya apa? Kalau kita punya kas, kalau kita punya dana, punya apa? Di saat kita keliling apa? Kok nggak ada kopi sih? Kopi kan gitu. Nah, Itu yang saya cari Pak. nah, Semangat. Tujuannya Pak saya gitu aja. Nah, itu jadi memang harus seperti itu. Jadi kita merasa pertama merasa diperhatikan, kedua juga merasa sejahtera di lapangan. Ya kan? Di lapangan supaya apa? Kita sudah nggak punya apa-apa. Kita tugas di lapangan. Bensin habis. Bensin habis. Kita apa Pak? Kalau bensin habis. Udah balik kan? Kan begitu. Sama sama bilang Pak, dorong kalian. Jadi Iya. Pokoknya hidup. kita jadi hal seperti itu maksud saya ke depan itu jangan sampai. Ya, jangan sampai. Memang dari luar sekali kita punya dana, punya kas, Bu Rahmat, saya butuh bensin untuk operasi ini. Kalau memang ada dananya, saya persilahkan untuk membantu operasional. Gitu. Gitu. Jadi saya ingin bahwa ini untuk kebersamaan. Ya kan, masa mau ngopi susah pada ini. Nah, kan gitu. Jadi hal seperti itu tolong bantu saya. Kalau memang ada kira-kira memang ada info, ada ini yang bisa barangkali bisa kita jangan kayak model ormas ya, dengan model kayak EDR orang lagi aspal, Pak bagian saya malah Pak, kalau nggak boleh lewat nih. Ya emang jalannya siapa nggak boleh lewat? Itu. Jadi nggak boleh, jadi seolah-olah kayak nggak profesional. Ya iya, tapi kalau mau kita datang ke vendornya ke apa, ini kami dari Kopdar, apa yang bisa saya bantu, hal-hal yang tertentu. Namun demikian, ini kan saya yang berpengalaman kan bapak-bapak sekalian di lapangan. Silakan memberikan masukan kepada saya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu direkomendasikan, apa yang perlu direvisi dan sebagainya. Ya, jadi mungkin sementara dari saya itu yang penting ini sudah pengurus sudah bapak-bapak sekalian disetujui, kemudian ini bentuknya juga seperti ini, memang seperti ini harusnya, gitu ya. Setelah itu nanti akan saya tingkatkan, ajukan ke sektor supaya turun SK-nya. Gitu. Setelah SK-nya turun, baru membuat KTA. Nah KTA kemarin kita juga tanya KTA harganya berapa, belum bisa jawab. Apakah harganya beda-beda antara 22, 26, 24, 27? Ya saya nggak ngerti. Sama. Kalau infonya 100.000 Pak. 100.000 infonya. 100.000? Ya. Nah kan ini baru info nih kan. Makanya nanti 60 untuk ke sektor ke resort, 15 untuk ke sektor, 15 untuk kas subsektor. Nah kalau yang 15 di subsektor kan fleksibel. Gitu. Apa kita mau itu seperti itu, bisa juga kalau yang tidak mampu, yang paling penting untuk resortnya, untuk KTA resort sama di apa sektor. Gitu. Nanti kan fleksibelnya kalau Pak nanti pada uang baru saya kasih wakasnya atau gimana kan bisa. Yang penting yang intinya dulu. ya semuanya nanti akan transparan. Yang aslinya berapa, kemudian yang buat kas berapa, yang penting itu yang bersangkutan adalah ikhlas ya. Jangan sampai nanti pulsa ditarik sekian, dari sekian, di sana kok sekian, ngomongnya nanti
bagian keuangan juga ditangani Bu Rahma, bagian administrasi ditangani Pak Radit, bagian OKK nanti Pak Dudung dan sebagainya, bagian hukum beliau ini Pak Denny. Jadi saling bekerja sama, saling mengingatkan. Ya, ada tuh mau dimakan bareng, enak kan gitu. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan itu kita tetap kompak, tetap mengudara, tetap saling mengisi kan gitu, supaya jelas arahnya. Mungkin dari saya itu dulu, kami persilakan masing-masing bidangnya ini memberikan informasi yang kira-kira tahu. Oh dulu gini, dulu gini, apa nggak sebaiknya begini dan sebagainya. Ya, terima kasih dari saya. Monggo mulai dari Pak Dudung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Saya diberi kesempatan. Cuma saya di sini sedikit mau menambahkan untuk tim monitoring yang biasanya diabaikan oleh seluruh wilayah. Jadi mereka nggak tahu apa sih tugas monitoring ini. Nah kebanyakan situ, makanya saya dari dulu suka saya sindir. Gimana monitoringnya? Pertama, kejadian-kejadian di grup WA, di subsektor masing-masing. Apabila ada yang membuat onar atau memancing-mancing, nge-share yang tidak baik, itu tim monitoring lah yang harus menjapri. Jadi dijapri, tolong dihapus, tolong jangan begini. Itu tugasnya. Terus di lapangan pun begitu. Dilihat anggota-anggota mana yang tidak baik, mana yang baik, itu diarahkan. Itulah tugasnya monitoring. Jadi kalau selama ini kan jadi nggak jalan, diem semua. Kalau diberikan ketua baru jalan gitu, nggak bisa. Makanya saya lihat tuh, dia bukan anggota, bukan pengurus dari dulu. Saya di sektor saya sampai berantem saya sama Pecoy. Karena dia orang baru. Dia harusnya tim monitoring tidak sebagai ketua. Dia malah aturan. Yang lain pada diem, malah panas-panasin. Kalau saya enggak, saya tegur. Kamu salah, saya datengin. Kamu bukan bagian ini. Kamu harusnya menegur bagi orang yang salah. Monitoring itu tujuannya. Apabila ada kekeliruan, ada apa. Misalnya dia sering nge-share banyak salah, dijapri aja. Pak, kalau bisa jangan dulu di-share. Ya tadi Pak Ketua bilang harus A1 dulu. Terus ada yang guyon, waktu guyon lah. Tapi kan di situ kan kita juga jangan sampai menyinggung lah. Nah inilah pentingnya monitoring nih, Pak Andri. Iya, siap. Gitu loh. Karena ini yang banyak diabaikan. Selama ini saya mengamati itu banyak itu Pak. Di sektor, di resort, di apa saya di nasional pun saya masuk di grup itu begitu. Saya kasih pemberian. Jangan begitu. Karena apa? Ini tidak baik. Nanti kita nggak ada unggah-ungguhnya. Jadi yang udah begitu aja. Gitu. Jadi juga sama misalnya kayak di Maspol, polisi, yang lain-lain ada salah kita wajib tegur karena kita bermitra, bukan kita anak buah. Saling mengingatkan. Jadi polisi juga punya kita, Bokdar jangan begini. Nah, kita juga itu, Pak, ini polisi jangan begini Pak. Saya juga masih saran. Karena apa? Kedudukan mereka sama kita sama. Kita berdasarkan skep Kapolri itu kita bermitra, kita bukan anak buah polisi. Ini harus dipahami ini. Kita boleh manggil komandan itu hanya sekedar apa ya, istilahnya euforia lah, untuk kegembiraan dia aja untuk ini. Tapi sebetulnya kita bukan anak buah dia, jangan salah. Gitu. Waktu zaman Bapak saya ketua Popda di Jatiluhur ini, itu waktu zaman almarhum Pak Parno, kita ngumpul begini, kita HT. Pak Parno datang. Pak Kapolsek datang. Anit datang. Kenapa? Kita mitranya. Bukan kita diperintah, datang. Kita kesan bukan. Kita saling bersinergi. Jadi kalau ada apa-apa pun kita juga begitu bisa manggil di wilayah mana, utara, selatan, tengah. Pak Mitra, tolong Pak Mitra datang. Harusnya Pak Mitra datang. Kita juga begitu, kita bantu dari mana aja, Pak Mitra, tolong dibantu, kita bantu. Jadi itulah sinerginya Popda dengan Polri sama kepolisian ini. Nah selama ini kebanyakan kita salah kaprah, makanya Popda nggak jalan. Tidak seperti dulu.
Jadi kalau dulu di tahun 95, saya masuk Kopda tahun 95 itu kita bersinergi. Malam minggu sama Kapolsek kita OBS. Dari Jatiwaringin terus sampai di Jati Sampurna. Setelah itu pulang. Jadi nggak ada itu di tengah jalan. Pulang nggak ada. Kita sama-sama. Nanti balik lagi ke Polsek baru kita bubar. Jadi itulah kalau kita cuma apel dengerin Kapolsek bicara, bubar buat apa? Makanya kadang-kadang saya tuh malas datang apel bukan malas cuma buat apa? Cuma kita disuguhin begini, dengerin Kapolsek 5 menit, bubar. Saya maunya ayo sama-sama. Jadi orang mengetahui bahwa ini loh Kopda. Ada di wilayahnya ada Kopda. Bersinergi sama masyarakat. Jadi kalau ada apa-apa, masyarakat tahu, oh Kopda itu adalah mitranya Polri. Gitu. Kalau selama ini kan enggak. Apa sih Kopda? Kadang-kadang orang masih begitu. Kadang-kadang dia tinggal di RT yang sana. Pak RT sendiri nggak tahu apa Kopda. Nah, itu. Jadi itu untuk pengalaman saya itu terutama di monitoring sama ya itu lah. Kita ini harus benar-benar banyak bertanya sama kawan, sama apa sih kita harus kemana nih, sama Pak Ketua minta arahan gitu. Jadi jangan kita disetir, jadi nggak jalan. Ya independen. Nah ini nggak bisa disuruh. Makanya kalau ada berita diperintahkan oleh Kapolsek misalnya, atau Kapolri atau apa, kita nggak boleh diperintah, Pak. Dihimbau, bukan diperintah. Karena kita mitra. Ya saya rasa cukup begitu. Kalau yang lain-lain nanti menyusul lah. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung yang telah memberikan. Ya, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diundang Pak Didi malam ini. Ternyata lagi membahas masalah pengurus baru kan. Yang selama ini kan saya cuma ikut-ikutan aja, jadi saya sampaikan itu nggak pernah ikut terjun karena ya nggak sempat lah kesibukan saya. Namun ini sudah ditunjuk dari pengurus. Yang tadi saya mau tanyakan itu sebetulnya sudah tercapai Pak Didi, karena saya tanya ada ADART-nya enggak, ada dikeluarin kan tadi Pak. Ya. Kalau itu sudah dibahas dan disawarahkan, tinggal dalam ADART itu kan biasanya ada muncul pengaturan anggota, pengaturan pengurus, ya. Kemudian pengaturan seragam dan lain-lain itu ada diatur di dalam ADART, termasuk ada sanksi-sanksi segala itu sudah ada. Nah khususnya dari saya menanyakan untuk pengurus itu kan ada persyaratan. Nah persyaratannya itu ini yang tersusun ini sudah memenuhi persyaratan atau belum gitu. Termasuk anggota juga itu menjadi anggota ada persyaratannya, bukan hanya megang KTA gitu. KTA ini sebenarnya berat loh dengan KTA ini. Bukan hanya megang KTA terus buat gaya-gayaan, buat kalau ada tilang kalau bukan itu sebetulnya. Ini sangat berat nih KTA ini. Kalau emang makanya untuk mendapatkan KTA itu harus terseleksi sebetulnya Pak. Itu ada di anggaran dasar, barangkali mungkin ada ya, keanggotaan terseleksi dan masalah dari umur dan kemampuan itu ada, sepertinya ada di sini. Nah kalau di pengurus ini ada persyaratan juga, tetapi ini Pak Ketua ini sudah mempersyaratkan kita ini apa belum gitu. Makanya saya tadi bertanya nanti dulu saya pelajarin dulu kan gitu Pak. Nah kalau memang itu sudah mau
disampaikan tadi Pak Dung ya Pak ya? Iya Pak. Itu untuk monitoring sebetulnya di tiap-tiap apa ini subbagian bidang ini itu kan di samping ditetapkan sebagai ketua bidang, tentunya dia ada punya guidelines-nya, paling tidak ada job description-nya apa gitu, supaya tidak kesana lagi. Kalau ada hal yang menjurus ke bidangnya tadi ya fokus ke situ. Iya, betul. Paling tidak di anggaran dasar mungkin ada juga di situ. Ada. Jadi supaya ditetapkan nih, saya di bidang pembinaan dan pengembangan, saya akan fokus ke situ nanti Pak. Jadi enggak, ya kalau yang lain-lain Pak, ya kita bisa bantu ya, bukan hanya khusus ke sini enggak, itu bisa ke sana sini. Tapi intinya fokusnya di situ. Monitoring juga gitu, Pak. Monitoring, saya fokusnya ke monitoring. Jadi ada hal yang dengar nih harus peka gitu. Nggak usah ikut-ikutan ikut bercanda, tapi harus serius. Ikut bercanda boleh, tapi harus serius. Memantau. Memantaunya ada gitu. Itu komunikasinya nanti kalau monitoring langsung Pak Ketua. Jadi Pak Ketua nanti tindakan Pak Ketua gimana nih? Alurnya kan gitu loh. Ya. Pak Ketua kan Pak Ketua kan punya prerogatif full di sini. Betul. Kalau Pak Mitra tadi kan sudah sesuai, saya pikir sudah sesuai itu format struktur itu Memang harus seperti ini Mas. sudah sesuai. Tinggal isinya tadi itu harus diperjelas. Monitoring ini tugasnya apa aja gitu. Supaya fokus Pak. Kalau tidak ada kita bikin rame-rame. Ini job description-nya apa nih gitu. Kalau yang belum ada, Poin-poinnya itu. iya, nangani khusus yang ada, dan copingnya harus peka terhadap hal yang negatif. Dari monitoring, terus ada tadi sudah disinggung sama Pak Ketuanya masalah intelijen ya. Intelijen ini kan boleh kita berrame-rame, tapi kan harus ada salah satu yang tidak bisa dilihat orang gitu. Ini kita juga harus pintar-pintar membawa diri kita. Tadi sudah disampaikan juga Pak, kegiatan Kodar ini kan kegiatan sosial, gajinya nanti di akhir ya. Kalau emang sosialnya besar demi kepentingan masyarakat dan negara, ini sifatnya skupnya kan nasional ya Pak. Iya. Dari Aceh sampai Papua ada gitu. Cuman kita di bagian kecil aja gitu. Nah bagian kecil ini kan kalau semuanya akan menjadi satu dan baik dilihat masyarakat ya tentunya Kodar akan baik. Nah untuk mengetahui apa sih itu Kodar, itu salah satunya mungkin akan diprogramkan gitu Pak Ketua, diprogramkan untuk sosialisasi kepada di lingkungan RT apa di lingkungan RW untuk pengembangannya. Di Jatirayu ini ada Kodar, tugasnya ini supaya masyarakat juga tahu. Itu salah satunya untuk bahwa kita dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jatirayu. Jatirayu ini kan 23 RW ini macam-macam, zonanya juga macam-macam. Ini ada zona negatif dan zona positif. Nah daripada dari zona-zona tersebut kita juga harus pegang nih. Yang zona negatif ini perlu ada pemantauan khusus. Ini tugas intelijen nanti dibahas gitu. Nah, kalau saya sebetulnya di forum kewaspadaan dini masyarakat Kecamatan Pondok Mati. Jadi SK saya dari kecamatan. Itu juga saya nggak pernah kerja di lapangan, saya tugasnya cuma memberikan informasi kepada camat. Pak Camat ini ada negatif nih di pojokan sana gitu kan. Memberikan nanti eksekusinya kan ada Satpol PP, ada eksekusinya di situ, kan berikan himbauan. Nah kalau sekarang saya dimasukin serius di Kodar ya nggak apa-apa.
apa kita nyambi aja. Di Pokdar kita juga bisa menyaring informasi untuk jalur-jalur kecamatan bisa. Nah jalur saya kecamatan cuma kota. Kalau kecamatan ini laporan saya ke kota. Itu kira-kira gambarannya Pak. Dikit saja nggak usah banyak. Tapi kalau detailnya ya panjang. 3 hari 3 malam. Jadi Pak Ketua, terima kasih sudah dipercaya untuk masuk ke kampus Pokdar sektor utama dulu. Terus terang di Pokdar ini saya baru ya, jadi untuk banyak yang bisa saya yang tugas dan fungsinya seperti apa. Tadi juga saya tambahkan Pak Santo, jadi Pak kalau bisa ambil ART-nya itu ya tadi dan boleh bisa di grup supaya bisa dibaca dan dipelajari. Terus juga mungkin dari ya mungkin senior semua ya mohon arahan gitu kan para selanjutnya nanti sebagai bidang dari pokok di Pokdar sektor yang bergerak. Saya rasa berapa dulu kalau gua terima kasih. Terima kasih Pak Junior. Ini sebenarnya Pak Junior ini tahu persis, cuman belum menyampaikan aja nih. Belum baca. Iya. Ini baru Barunya di Pokdar, yang lain itu sudah pengalaman kan gitu. Udah tinggi dan berbagai. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Mungkin yang pertama kaitannya dengan struktur Pak ya. Kalau saya lihat ini kan Dewan Kehormatan, kemudian saya baca di situ siapa saja boleh gitu kan, tokoh masyarakat, apapun, siapapun boleh yang, tapi memang yang bisa dipercaya gitu. Mungkin bisa juga camat di sini dimasukkan, kalau memungkinkan. Jadi yang pertama camat, kedua Pak Lurah gitu. Biar tahu juga Pak Camat gitu. Ya, jangan terima jadi juga. Saya pernah jadi sekam juga soalnya. Tahu saya. Maaf Pak, saya potong sedikit. Kalau Pak Camat itu berarti sektor Pak. Sektor ya. Karena kita masih menyatu antara Pondok Gede dan Pondok Melati. Oh, gitu. Nanti kalau kita sudah punya polsek sendiri, nanti ketua sektor Pondok Melati, garisnya nanti dia di sini Kapolsek. Tingkatan nanti kalau yang resort dia Kapolres. Karena kita di sini subsektor berarti kan di Baspol tingkatannya. Gitu. Jadi bukan Pak Camat. Kalau Pak Camat tingkatannya sektor. Sektor itu mengepalai, membawahi 9 nanti sekitarnya Pak. Cuman yang aktif 7 aktif. Jadi kita punya 4 kelurahan, Pondok Gede punya 5 kelurahan. Oke lah, saya juga baru di Pokdar. Kalau saya malah tadinya mau usul, kalau setuju, ini Pak Dewan dimasukin. Kalau ada Dewan misalnya Pak Dek, soalnya saya di 25 juga saya sarankan waktu itu kan kita panggil Pak Murodi, jadi apa dari apa nih Dewan Penasehat, dia langsung turun. Saya kasih setiap bulan sekian, kalau ada apa saya KTA digratisin sama dia tanggung. Nah itulah manfaatnya Dewan. Maksud saya begitu, kalau di sini ada Bang Jack, terus di sana udah ada apa? Siapa nih 27 namanya? Awing, lagi Awing. Kita kan punya di sini Dewan. Kalau ada pun ada 3 atau 4 nggak apa-apa kita masukin. Itu buat masukan bagi kita. Sumber dana ya. Sumber dana. Paling tidak kaki tangannya nanti bisa kita pakai kan untuk pemerintahan atau apa kan bisa. Artinya Ya kalau pada setuju bisa. Ya saya udah usul ke Pak Sodan dulu. Nah itu Pak. Boleh ya. Setuju Pak, Setuju ya Pak. Karena untuk kepentingan kita gitu kan. Jadi dimanfaatin gitu loh. Bahwa kita di Dewan, jadi Dewan itu kan terangkat juga. Oh ya,
bersinergi. Kebetulan kalau Pak Sodikin ini sama Pokdan mengenal Pak. Kalau kita ada acara apa-apa dulu udah bergabung lah. Iya. Maaf ya Pak, saya potong tadi. apa-apa. Selama itu buat kebaikan ya. Kemudian yang kedua tadi yang masuk dengan aturan teman-teman di sini memang itu namanya proporsi ya, tugas dan fungsi ya. Jadi memang harus dikasih tahu nih fungsi kita masing-masing. Tugas di lapang ngapain aja, gitu kan? Kayak tugas saya di sini waskum, itu ngapain aja tugas, ya kan? Jadi harus jelas, harus dangkal. Jadi bisa jalan ya Pak. Ya jangan. Dan waskum tidak merusak bidang yang lain. Ngurusin yang tadi Bapak sampaikan itu benar, udah itu aja bidang itu dulu. Ngurusin diri bidang kita sendiri, yang ngatak mana-mana. Kalau nanti akan hancur. Kemudian juga termasuk kewenangan daripada Pokdan harus tahu kita, jangan salah-salah. Iya, yang di lapangan yang berat nih Bang. Iya, dengan dibuatnya KTR itu tanggung jawabnya berat ya. Karena orang itu kalau yang nggak ngerti hukum, apa ada apa-apa tinggal ngobrolin pokok. Memang siapa? Sejauh mana kewenangannya? Ini jadi masalah. Nah itu harus ditekankan itu. Ini harus begini, nggak boleh. KTR belakangan harus sepak bola itu. Iya. Persuasif dulu gitu. Artinya walaupun duluan harus ada bikin pernyataan. Itu ada harus ada pernyataan tuh. Buat pernyataan apabila akan dicabut selesai. Tugas dari pelaku. Pernyataan kesediaan itu kalau nggak salah. Sanksi Ada itu kalau kesalahan itu ada. Kemudian SK-nya ditandatangan oleh siapa Pak? Polres. Kapolres ya. Kemudian lagi tadi telah disampaikan juga masalah Pak Sangkat juga bahwa Pokdan itu sebenarnya masih belum orang semua tahu. Kalau menurut saya Pokdan ya, terus kewenangan sejauh mana? Bisa dari Pak Didi, Pak Ketua nugasin dalam waktu sebulan tugasin beredar kita ini sosialisasi. sosialisasi Ya, ke lapangan. iya, betul. Setiap RW datangin Iya. jam berapa? 3 orang, 4 orang datang. Ini saya nih Pokdan nih ada surat tugas yang selesai. Kita ada. Jadi kita ajak masyarakat untuk aktif. Wah ada Pokdan nih gitu. Dia senang juga, bukan enggak senang, pasti dia senang. Malah bantu kita malah. Jadi kalau dulu masyarakat Pondok Gede Pak sampai jadi Santunan mengenal Pokdan. Nah setelah kepengurusan itu vakum, ketua sektor tidak berjalan, kesibukan kerja apa terus di bawahnya nih mati suri Pak. Udah gitu dari rekan-rekan Pokdan itu pindah ke Pamwil. Pertama di Pondok di Jati Makmur sama Jati Cempaka, Jati Waringin masuk Pamwil. Berarti Pamwil. Jadi Pamwil itu 80% orang Pokdan. Pokdan lama itu. Nah setelah itu kita yang banyak Pak. Ya mohon maaf saya bukan yang menyombongkan diri. Saya juga termasuk yang saya sama Pak Munarso itu orang 328 yang membentuk Pokdan dulu. Terus Pak Roy almarhum ketua kita. Pak Roy. Pak Pujo, saya berangkat ke wilayah Selat. Ketemu dengan almarhum Pak Gandum yang kemarin meninggal. Pak Mur, Pak Jatuh, bagaimana nih supaya Pokdan ini berjalan? Kita bersatu Pak, bersinergi. Saya bilang itu. Mereka ada kasih jawaban Pak. Saya datang ketua waktu itu Pak Haryadi. Pak, Bapak udah dua generasi, udah telat 1 tahun, Bapak nggak mau mundur. Bapak punya kepentingan apa? Saya bilang begitu. Ini nanti sampai dibikinnya sama orang-orang di Pondok Gede ini pernyataan, tinggal tanda tangan, kita ngadakan musan. Nggak mau. Sampai saya dari jam 7 sore sampai jam 5 pagi Pak nunggu soal Nasro. Pak Ray mundur waktu itu. Nah, Pak Nasro alhamdulillah belum diterusin dan meninggal. Yang meninggal di tol Taman Mini itu baru keluar. Itu pun rencana malamnya mau kesalahan kita. Nah kejadian itu pagi hari sebagai Pokdan lama juga nih, mau Pak Rijal, Pak Roy dulu kita dikumpulin di Polsek Pondok Gede Pak. Akhirnya diambil alih supaya aktif. Ternyata juga tidak bisa aktif Pak. Mendem lagi. Mutung buka LNG. Pindah.
ke MG. Saya dimasukin, saya bilang saya nggak mau. 7 orang Pak awalnya MG. Nah waktu Pak Putu jadi dan Ramil, Pak Suwari jadi Kapolsek itu, ada selentingan itu, Pak Haji Hari ngomong, Pak Putu kita buat MG, kan sudah ada itu. Wah saya nggak enak sama Pak Suwari karena ini orang Pokdar, kalau mau yang di luar Pokdar yang diangkat, diajak itu masyarakat yang masih muda-muda supaya masuk ke MG. Nggak taunya, rekan Pokdar sebagian ditarik masuk ke MG. Di situ mutung lagi Pak Pokdar, ngomong lagi, pindah lagi kanan ke Pak Ian, ketuanya. Ian, nah Pak Ian itu juga mati suri, akhirnya terpilih Bu Ani jadi ketua sektor sampai sekarang nih. Udah satu tahun lebih ini kan udah mau pergantian. Nah, nanti kita juga penting nih. Untuk Pak Ketua kita ngarahin mau kemana, untuk ketua sektor siapa harus kita pilih kan begitu. Yang berbobot lah, bisa bekerja. Nah itu Pak, jadi itulah Pokdar dulu di Kudus Gaul Pak Pokdar kita. Dulu ada pandai di Kurigadi tahun 90-an itu 98 kalau nggak salah ya. Terus ada sunat massal, mengadakan juga. Nah, kita masuk pajak kalian juga yang ramai. Sekarang Pamwil dulu sama dengan kota. Pamwil itu ya dia pengamanan Pak, banyak kan sapam-sapam. Tapi Pamwil itu di bawah Pokdar Pak itu. KTA-nya dia KTA Pokdar. Di belakang Pokdar karena yang punya sket satu-satunya itu punya Pokdar kan. Yang lain nggak ada, nggak punya sket. Jadi kita kuat punya sket dari Kapolri itu dari tahun 93 sket saya itu sket 92 per 3 ya. Kemudian yang terakhirnya ini Pak Iwan, kalau memang ada program dari kepolisian atau Pemkot atau dari kecamatan jadi libatkan dengan Bintek. Bintek itu macam-macam, intelijen 2 hari 1 hari jadi tahu. Jadi kita tahu tuh ke lapangan harus gimana, berbuat apa di lapangan itu. Ada terorisnya jadi tahuan kalau orang yang udah pernah sekolah Bintek di Bina teknik intelijen itu dapat berapa tuh, diminta dilibatkan, ini bisa diikut sertakan gitu. Biasanya itu dari Pemkot kerjasama dengan kepolisian gitu, kemudian dengan dan Ramil bisa. Ya mungkin tuh saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dicatat nih Pak, nanti disampaikan supaya bisa jalan dengan keinginan hadir. Terima kasih. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenny yang telah Kita dipaham. Ya Pak, itu aja Pak. Maaf saya potong. kasih Pak. Berapa Ya memang tadi telah boleh kita sampaikan bahwa masing-masing anggota tahu persis lah apa sih itu Pokdar, seperti apa sih kita sebagai anggota kan gitu. Jadi hak dan kewajibannya seperti apa. Kalau sebenarnya kita kalau yang ini belajar dari adik-adik juga nanti bisa sendiri. Tapi kalau memang yang lebih cepat itu memang Santiaji. Santiaji sebenarnya ada sumpahnya juga sebenarnya. Gitu, sumpah benar-benar artinya kayak pegawai negeri sipil ya. Itu ada sumpahnya. Karena begitu ada pelanggaran itu pasti dikenakan sanksi. Sanksi pertama, kedua, ketiga. Nah itu artinya saksi ringan, saksi sedang, saksi berat. Kan gitu. Ya, supaya nanti jelas dan kita juga tidak gegabah kan gitu. Nah, terima kasih Pak. Kemudian ini bidang perlengkapan ya Pak Dito, Pak Sulaiman. Perlengkapan ini kan sifatnya biasanya insidental, ya mendadak atau mungkin ada tugas lain atau mungkin ada kita ada peringatan, mungkin ada perayaan apa dan sebagainya. Nah, itu nanti tugas perlengkapan itu sangat penting sekali. Artinya seperti bagian tombak kita ke terdepan, ya, supaya dipersiapkan dan sebagainya. Itu nanti kerjasama dengan keuangan. Andai kata ada hal yang perlu dibeli, perlu bahan mungkin ya minimal itu
Ya kalau kita kerja ya dengan COVID dan sebagainya istilahnya kan gitu. Itu memang itu ketat sekali. Jadi, tapi selama itu masih belum ada tugas, kita bareng saja, kan gitu ya supaya jelas. Kemudian dari Humas ini Pak Sutit, Bu Iro, Mas Gilang, Pak Supriyadi, kemudian Bang Alek ini, Pak Asmadi ini Bang Alek ini. Mungkin ada masukan Mas Gilang ini, Pak Bu Iro, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanyain tentang humas. Nah, ini kan humas ini kan nggak jauh beda sama kerja lapangan. Nah, ibaratnya itu kita itu sebenarnya mengenal humas, tapi harus bisa bergerak di lapangan ataupun harus mengikuti apa yang ada di bidang, ya kan? Terus terserah ini kan kita itu kalau di humas ini kerjaan itu beratnya dari mana coba? Beratnya gimana? Kita beratnya itu harus pandai-pandai berkomunikasi sama warga. Nah, sebab ini kerja kita itu memperdalam terus menerima informasi terus meminta informasi dari warga juga. Enggak jauh bedanya sama Intelkom. Nah, dimana juga kita harus siap membantu dan siap memberi arahan. Jangan hanya bisa memberi arahan, tapi nggak bisa menerima arahan. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, apakah yang sebagian ini siap melaksanakan tugasnya ketika digerakin gitu Pak? Humas. Humas itu bisa inisiatif sendiri. Kewenangan apa yang sudah diberi tugas program fungsi itu, begitu Mas bilang ada kira-kira perlu diinformasikan, informasikan tanpa ada perintah. Di samping memang harus ada perintah juga boleh. Mas bilang tolong cari informasi gini-gini kan gitu. Itu atau mungkin ini ada sesuatu yang boleh disampaikan ke masyarakat maunya gitu. Mas bilang tolong sampaikan sedikit demi sedikit ke ini, jelaskan masalah ini gitu. Itu sifatnya perintah. Tapi kalau memang hal yang perlu mendadak, sifatnya ad hoc, wah saya harus menjelaskan nih. Menjelaskan nih. Di sini juga ada kalau ngomongin perlu kerjasama dengan Kopdar umpamanya gitu. Silakan dijelaskan. Itu humas dan sebagainya. Jadi saya berikan keleluasan, memang sangat luas itu luasnya, luas. Jalan dana juga, juga tadi saya tunggu harusnya dananya itu kan. Soalnya sebentar lagi harus cari dana untuk ini kita deklarasi nanti sama sektor. Tahun lalu kan gitu juga. Saya juga nanti akan ke sana Pak. Apa gitu ya? Maksudnya harus tanya gitu. Muter-muter aja. Jalan. Jalan untuk mamanya itu tadi ya kita karena udah singgung dana ya nggak. Pak di sana itu ada proyek. Perlu nggak kira-kira Pak untuk bisa tadi saya tawarkan mungkin perlu kerjasama mungkin perlu ini. Tapi yang baik-baik bicaranya. Barangkali kita dapat imbalan dari sana untuk bisa ngisi kas dan sebagainya. Dan itu maksud saya kan ke sana. Gitu. Jadi ada kata, oh kemarin sudah ada yang masuk nih Pak dari ini, dari Dumaspol, oh ini kemarin masuk dari Babinsa. Kewajiban saya nanti saya akan sebut yang sampai tadi yang ingin kerja bareng 3 pilar, 2 kaki baru jalan saya ditinggal. Berarti 2 pilar. Nah berarti 2 pilar itu maksudnya itu seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti saya tidak mau diolok-olok. Lo yang dana kemarin gimana? Nggak bikin laporan? Ya, saya nggak mau seperti itu. Karena dana itu karena kembali sesuai dengan jobnya. Ya, semuanya ada uang masuk silakan Bu Rahmat sebagai bendahara catat, gitu. Administrasinya seperti apa? Pak, tolong buatkan surat. Nanti dia akan buat surat bahwa ini adalah dari Kopdar resmi, kan gitu. Jadi
andai kata ada pertanyaan, surat itu jangan maju ke depan. Ya, tapi tolong informasikan yang jelas kan gitu. Itu loh. Itulah gunanya masing-masing bidang ini saling kerjasama, memberikan informasi, kemudian bersatu dan kompak. Ya, jadi udah ke sana. Mungkin ada masukan lagi apa kira-kira? Biasanya kalau ke sana bawa surat apa ngomong doang ini istilahnya gitu. Apalagi kan kita kan cuma ibaratnya tuh ini kan tersangkutnya apa namanya pengurusan kayak pengurusan proposal itu kan pasti kan dari dia ketuanya kan. Iya. Tapi pasti kan harus ada bimbingan dari ketua kita. Iya. Ya kalau bimbingan dari ketua kita kan kita kan nggak bisa berhenti. Sebenarnya ya gitu. Apa pada yang Cocok Pak. Ya, makanya apa biasanya permintaan dana seperti itu apa kalau proposal itu sifatnya kan umum iya Pak. ya untuk mencari dana siapa saja kira-kira bisa memberikan dana sifatnya ini loh saya akan mengerjakan ini acaranya ini kan tapi kalau sifatnya individu mungkin itu tadi mengusul rumah besar kemudian kita perlu bantu untuk pengawalan sebagainya mulai dari tol sana boleh menawarkan boleh Pak itu juga Pak ke sana Pak ada informasi ini nanti kalau bisa kita sampaikan ke sana saya punya tenaga Pak untuk mengawal Bapak kira-kira bersedia Pak tidak kalau ini sudah dipegang sama FBR sudah dipegang sama ini oh ya sudah ya kita mundur aja nggak usah rebutan Jangan rebut. Jangan ngerebut. Gak usah rebutan. Rezeki nggak di situ. Berarti itu bukan rezeki kita kan gitu. Kalau pengawalan jenazah gimana? Pengawalan jenazah. Kalau penawaran jenazahnya itu aja. Dikasih alhamdulillah. kalau pengawalan jenazah kemudian sebaiknya informasikan ke saya, Pak, saya diminta untuk pengawalan jenazah. Yang bersedia siapa? Ya kan? Kalau toh umpamanya ada jenazah 3 gantian, ini mungkin Mas Gilang, mungkin Pak Diko, mungkin ini gantian kan pokoknya gitu. Masing-masing punya job sendiri-sendiri. Yang penting jenazah itu sampai di makam, jangan ditinggal di jalan. Ya. Iya. Kalau umpamanya rezeki ada dapat rezeki Pak, ada dapat rezeki. Pak, saya sedikit lapar buat uang kas gitu. Monggo. Bantu-bantu buat uang kas. Monggo. Gitu. Artinya sah-sah saja. Yang penting satu, lillahi ta'ala. Ya, jadi itu jalan sendiri katanya. Enggak, udah izin saya. Ya, itu jadi inilah keterbukaan untuk kebersamaan. Untuk kebersamaan gitu loh supaya apa? Kita berjalan tuh enak. Dimakan pun enak gitu kan gitu. Udah saya udah bilang ketua izin ya gitu. Berarti nggak ada bisa di antara kita. Jangan sampai bilang, jangan sampai ada yang bilang ini gereja biasanya kan laporan ini. Nah Itu dia Pak. enak nggak dilihat seperti itu? Saya kan jadi tahu loh selama ini berarti ada kan? Nah padahal kalau nggak perlu nulis di situ kan nggak perlu. Gitu.